Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik juga ternyata kehilangan 7.000 tenaga honorer ya. Jelang pengawasan kampanye Bawaslu Surati Menpan RB begitu ya. Ada apa begitu? Kalau 7.000 itu sangat fantastis luar biasa begitu. Lalu siapa yang mengawasi begitu kan? Kok seolah-olah di Bawaslu begitu kan setiap setiap daerah kok hanya 10 sampai 9 orang begitu di situ begitu ya. Tetapi kan lebih mungkin ya, lebih dari anggaran saja mungkin lebih efisiensi begitu kan. Tetapi pertanyaannya siapa yang mau mengawasi begitu ya. Kalau hanya segelintir orang ya mungkin saja tidak bisa untuk mengawasi dari beberapa ribu orang begitu di situ begitu ya. Wah, ini gimana nasibnya begitu ya. Apalagi ada kebijakan-kebijakan baru terhadap kontrak honorer begitu ya, yang seharusnya di situ ada ASN dan P3K di situ begitu ya. Tetapi melihat realitasnya, oke lah, tidak menjadi masalah itu begitu kan. Tetapi bagaimana dengan pengawasan di Pilpres nanti begitu ya. Mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, kehilangan 7.000 tenaga honorer jelang pengawasan kampanye Bawaslu Surati Menpan RB ya. Kalau 7.000 orang hilang, terus yang mengawasi pemilu siapa? Betul juga begitu ya. Cukuplah mereka berlima untuk ya setiap provinsi ya, atau setiap provinsi, kabupaten dan kota ya. Buat apa juga banyak-banyak kalau fungsinya juga nggak jalan ya, ngabisin anggaran baik ya, ujung-ujungnya korupsi pula seperti banyak kan terjadi ya. Nambah imaging penyelenggaraannya, betul begitu, bisa saja begitu kan ya. Karena pada hakikatnya diawasi juga sama-sama aja begitu kan ya, diawasi juga sama aja begitu ya. Ada kecurangan di situ sudah sama aja begitu kan, tidak ditindak kan, begitu logikanya begitu. Tetapi ini menarik begitu, bagaimana nasib dari honorer ini begitu kan. Ini tenang om, ada netizen buzzer. Settingan banget ya, semua telah diperhitungkan dengan matang ya, bisa saja itu terjadi begitu. Ada apa begitu kan ya, seolah-olah begitu ya, si Bahja ini, ketua Bawaslu ini heboh di situ begitu ya. Kalau kita lihat saja misalnya ada 10 orang setiap daerah, 9 orang di setiap daerah begitu, bagaimana untuk mengawasi ini begitu. Tetapi apa fungsinya selama ini begitu kan? Peran penting dari Bawaslu apa begitu ya? Ini kan sebagainya kan sesuai dengan SOP menindak begitu kan. Kalau masih ada pilih kasih tidak mungkin tidak mungkin berani di situ begitu. Mungkin anak mantu dan ipar bisa bantu om ya. Yang jelas melanggar satu tutup mata ya, efek cawi-cawi kah. Ini banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen begitu ya. Mungkin karena yang diawasi cuma satu doang dong. Ini banyak sekali. Pakai nanya ya buzzer. Oh iya lupa ini. Badan pengawas ya masa lalu emang tidak perlu banyak orang karena fungsinya tidak jelas. Yang diawasi Anies doang. Bisa saja itu terjadi begitu kan. Yang diawasi di situ Anies doang, pemilihan Anies doang, relawan-relawan Anies doang, bisa saja seperti itu begitu. Karena apa? Karena nasib sekarang itu ya lebih mungkin ya lebih ada teknik yang lebih cerdas begitu pemilihannya ini begitu kan ya. Bisa saja misal ya pengawasan yang lebih ketat di situ begitu ya. Sebelum mencoblos mungkin pakai scanning KTP atau apa, sesuai apa enggak ya, bisa saja seperti itu begitu. Tapi itu kan membutuhkan anggaran yang banyak begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya ini agak menarik begitu ya. Kehilangan 7.000 tenaga honorer ya jelang pengawasan kampanye Bawaslu Surati Menpan RB. Ada apa begitu ya? Mungkin sudah tidak jelas begitu arahnya kemana si Bawaslu begitu ya. Tiba-tiba mungkin sudah tidak berpanjang kontraknya begitu. Bisa saja seperti itu. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bahja mengaku telah mengirim surat badan menteri ya ini ke Menteri Perdayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Azwar Anas terkait akhirnya masa jabatan 7.000 pegawai honorer Bawaslu 23 November ya, 23 November 2023. Bahkan sampai sekarang belum ada balasan dari Menpan RB ya. Bahkan menurut Bahja, Bawaslu bertanya kepada Menpan RB apakah pegawai honorer Bawaslu itu dihapus sesuai peraturan pemerintah PP nomor 49 tahun 2018 ya. Kalau dihapus sangat disayangkan sekali begitu Bawaslu hari ini begitu kan ya. Ia menambahkan di setiap Bawaslu di kabupaten kota atau kemungkinan hanya tersisa 8 sampai 10 staf atau 7.000 tenaga honorer itu tidak lagi akan bertugas. Wow.
Kasihan begitu ya. Tetapi kan sudah bersungguh-sungguh begitu ya di situ begitu ya, kasihan juga begitu. Mungkin yang 8 sampai 10 kan terdiri dari ASN ya, PTKK di situ begitu kan. Karena ada kebijakan-kebijakan baru setiap tahunnya begitu ya. Padahal masa kampanye pemilu di 2024 yang akan dimulai 28 November 2023 diprediksi marak politik uang. Pasalnya, ya dengan waktu yang disingkat hanya 75 hari kampanye, para peserta pemilu dikhawatirkan tak punya cukup untuk memperkenalkan diri dan program kepada masyarakat sehingga memilih jalan pintas untuk mendulang suara, ya. Ya kalau tidak efektif ngapain juga di situ begitu kan ya, menjadi pengawas tapi tidak ditindak di situ. Ya, percuma di situ begitu, dibiarkan begitu ya. Karena mungkin terafiliasi kepada salah satu calon bisa saja itu terjadi begitu ya. Bahkan karena itu kata Bawaslu akan intens ya melakukan pengawasan praktek politik uang sejenak masa kampanye dimulai ya, sehingga memerlukan waktu banyak. Namun, Bahja mengaku tak bisa sewenang-wenang memperpanjang masa jabatan pratenaga honorer itu. Kami ya gunakan APBN untuk memperpanjang tugas 7.000 pegawai honorer. Nanti diperiksa BPK Badan Pemeriksaan Keuangan. Ini apa dasar hukum dan bisa kena pidana ya kami ini. Bahkan Bahja merasa ya solusi pemerintah mengangkat pegawai honorer menjadi pegawai pemerintah dengan berjanji ya kerja PTKK belum disignifikan. Sejauh ini kata dia baru 130 pegawai honorer Bawaslu yang angkat menjadi PTKK ya. Oleh sebab itu ya Bahja berharap agar ribuan pegawai honorer itu berpanjang masa tugasnya. Terlebih tak sedikit lagi mereka yang telah mengabdi sejak 2018. Cukup lama begitu ya. Sebagai informasi ya, Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN menyatakan bahwa ASN hanya terdiri dari PNS dan PTKK. Dalam PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen PKK yang diatur bahwa tenaga honorer dapat diangkat menjadi PTKK dalam kurun 5 tahun sejak aturan itu menjadi undang-undang ya dari 2018. Artinya apa? Artinya masih banyak di situ begitu yang kemudian begitu ya akan hilang begitu pekerjaannya begitu Bawaslu ini begitu ya. Ya seharusnya kan diperpanjang di situ begitu kan, atau diangkat menjadi PTKK semua. Kalau diangkat semua begitu saya kira bagaimana dengan anggaran mereka begitu. Ya ini kan musiman begitu kan. Kalau hanya serentak di situ kan bekerjanya mungkin 1 bulan 2 bulan, setelah itu kan sudah selesai begitu ya. Apa yang terjadi ya harus ada rekrutmen lagi begitu setiap tahunnya begitu ya. Dengan itu ya target tenggat pengangkatan PTKK adalah 28 ya, 28 November 2003. Ini menyebabkan para pegawai honorer atau pegawai pemerintah non pegawai ya negeri PPNPN yang tidak diangkat menjadi PTKK berdasarkan tingkat tersebut otomatis berakhir masa tugasnya. Kasihan begitu berapa ribu orang di situ begitu ya, yang kemudian tidak lagi menjadi ya bagian dari Bawaslu situ ya. 7.000 honorer begitu ya tidak akan diperpanjang karena mungkin dengan aturan-aturan yang baru begitu ya. Tetapi kalau 7.000 itu pengawasannya berapa begitu kan, walaupun dari dulu begitu kan seolah-olah penindakannya kan tidak jelas begitu ya dari Bawaslu itu sendiri begitu. Ketidakjelasannya di sini misalnya ada pelanggaran di desa itu seolah-olah dibiarkan, bisa saja jakun, bisa saja takut untuk melaporkan kepada siapapun begitu. Maka disinilah mental yang kuat begitu kan, atau jangan-jangan bisa disandingkan dengan Polri di situ begitu untuk sebagai pengawas di situ, bisa saja itu terjadi begitu. Pengawasan yang ketat begitu kan, itu kan menarik begitu bagi mereka begitu ya, bahwa Bawaslu harus bekerja sama dengan Polri di situ begitu, yang direkrut di situ bisa saja ya dari pihak itu begitu kan, untuk menjaga. Kalau 10 orang ya rekrut saja di situ, atau 5 orang dari pihak Kapolri di situ begitu ya, pihak kepolisian di situ untuk menjaga berjalannya demokrasi demi bangsa dan negara kan begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.